kebagian yang sudah pernah ikut saya gitu ya, perkuliahan kita ini akan dimulai. Biasanya memang saya mulai setengah jam mundur dari jadwal kuliahnya supaya memberikan Anda waktu untuk bersiap-siap. Setidaknya mungkin kalau ada materi ya dibaca materinya terlebih dahulu. Oke, untuk seminar ya. Nah, seminar ini yang akan kita bahas itu adalah nantinya topik-topik penelitian di dalam sistem informasi. Nah, namun karena kita itu adalah program studi di bawah Departemen Akuntansi, maka topik-topik sistem informasi ini ya harus apa ya istilahnya, harus berada di dalam koridor akuntansi atau setidaknya bisnis. Ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti usulan penelitiannya algoritma supaya big data menjadi lebih efisien, nah itu tidak bisa. Karena itu terkait dengan informatika. Ya. Ini, jadi ya seperti apa tuh sistem informasi akuntansi ya, lihat saja buku SIA itulah sistem informasi akuntansi. Jadi koridornya masih ada di sana. Nah, namun ketika saya dulu merancang mata kuliah seminar ini, tujuan saya adalah supaya riset sistem informasi di Departemen Akuntansi itu menjadi lebih beragam. Tidak hanya apa istilahnya analisis dan perancangan sistem terus, gitu ya, tetapi juga ada yang lain. Ya, tentunya tadi itu di bawah koridor sistem informasi akuntansi. Oke, nah sebelumnya saya akan coba biasa ya, kali ini saya akan coba share screen dulu. Ini semua dokumen ini sudah saya unggah ke situs kuliah maupun juga ke Microsoft Teams. Ya. Nah, jadi seperti Anda sudah tahu, perkuliahan kita untuk semester kasar ini masih akan diselenggarakan secara daring. Luring terbatas itu nanti dimungkinkan jika kondisinya terpenuhi, ya, antara lain tentunya yang saya dengar adalah sudah adanya vaksinasi. Ya, kalau dosen karyawan itu sudah, keluarga dosen karyawan juga sebagian sudah, karyawan outsourcing ya, yang ada di Atmajaya juga sudah divaksin. Nah, mahasiswa ini yang agak kesulitan gitu kan. Tapi itu nanti kita pikirkan kalau sudah ada pengumumannya. Sekarang belum. Ya. Kita akan pakai situs kuliah dan Microsoft Teams. Jadi Anda harus sudah, saya kira semua sudah ya, terbukti Anda sudah bisa ikut meeting hari ini, itu kan berarti sudah bisa menguasai Microsoft Teams. Semuanya sudah saya kira ya. Nanti itu kita akan kuliahnya sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus ya kita tatap muka seperti ini, asinkronus seperti ya kita tidak tatap muka. Tapi karena ini seminar, sebagian besar nanti akan sinkronus. Ya. Kalau ada yang asinkronus ya nanti kita bahas itu belakangan. Ya. Pertengahan dan akhir September ini saya sepertinya harus asinkronus satu kali. Karena saya ada penugasan yang komitmennya sudah saya sepakati sebelum jadwal perkuliahan ini jadi. Ya. Oke. Nah, nanti situs kuliah itu akan menjadi tempat Anda untuk mengumpulkan tugas. Ya, nanti saya jelaskan tugasnya apa. Ya. Dan yang lainnya saya kira aman ya. Semua sudah akrab gitu ya. Saya kira di kelas lain juga mirip ya. Bahkan mungkin lebih komplit dan ketat. Lalu setiap kali kita kuliah sinkronus seperti ini, itu akan saya rekam, dan rekamannya tanpa diedit, itu akan diunggah ke YouTube. Nanti linknya akan saya berikan melalui Microsoft Teams maupun situs kuliah, sehingga nanti Anda bisa melihat lagi. Ya, jika ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang atau ada hal-hal lain yang perlu dilihat, itu bisa dilihat di sana tanpa diedit. Oke, lalu nah perkuliahan kita seminar gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Perkuliahan itu nanti akan terbagi menjadi 2 aktivitas utama. Ya. Satu, itu adalah kita berlatih tinjauan literatur atau literatur review.
Nah, ini nanti Anda akan belajar ke sana. Nanti topik-topik literatur review-nya akan saya tentukan, dan artikel untuk literatur review sebagian sudah saya sediakan. Itu ada di sini, ya, ini. Jadi nanti ke bagian files di kelas Microsoft Teams kita, ke bagian bahan seminar, nah, itu ada folder-folder di situ. Ya. Folder-folder sudah, ini misalnya requirement engineering, ada folder, ya. Kemudian diffusion of IT innovation juga ada. Ini sambil saya ngecek, saya yakin artikelnya lebih dari 6, tapi ya sambil ngecek ya. Anda juga bisa melihat bahwa artikelnya lebih dari 6. Sukses career, ya. Ya, jelas lebih dari 6. Ya, jadi ini topik-topiknya nanti. Ya. Nah, kalian harus membuat tinjauan pustaka untuk tiap topik. Tinjauan pustaka itu gunanya nanti kalau kita akan ke, atau Anda lah akan skripsi, itu menjadi penting karena salah satu kelemahan gitu ya, yang saya selama ini amati dari skripsi maupun juga ke tesis di S2 itu adalah pada dasar teori yang lemah gitu ya. Nah, itu nanti coba kita perbaiki. Dan harapan saya dengan kalian mengenal topik-topik ini bisa membuka wawasan bahwa riset sistem informasi akuntansi itu seperti ini. Ini topik-topiknya saya pilih yang dengan mudah itu disetir ke bidang bisnis setidaknya. Ya, jadi bukan murni informatika atau ilmu komputer, ya, tapi tapi lebih banyak orientasinya ke bisnis. Kemudian nanti itu paruh pertama ya sampai UTS, harapannya begitu kalau lancar. Nah, nanti paruh kedua itu adalah kalian membuat draft proposal penelitian. Saya tidak akan bicara mengenai metodologi dan alat dan lain sebagainya ya secara mendetail karena itu harusnya sudah di mata kuliah Metopen, itu sudah harus beres. Jadi yang di seminar itu adalah kita bicarakan kontennya, isinya. Ya, tapi ya karena ternyata pengalaman bertahun-tahun begitu masuk ke metodologi data dan analisis juga banyak yang masih kacau, maka saya buat nanti satu pertemuan khusus membahas itu, menyegarkan lagi. Kemudian Anda membuat draft proposal. Nah, draft proposal ini nanti didiskusikan satu-satu antara saya dengan si penulis. Ya. Jadi Anda mengirimkan draft proposal, saya tentukan waktunya kapan, lalu nanti saya baca dan saya beri masukan, revisi atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Ya. Itu dilakukan 3 kali. Jadi nanti draft proposal pertama dikumpulkan, saya review, kita bahas, ya, dan Anda revisi menjadi draft proposal kedua, bahas review lagi draft proposal ketiga. Nah, setelah itu nanti presentasi proposal. Ya, presentasi proposal itu 3 kali, masing-masing kesempatan itu 2 penyaji. Ya, nanti mekanismenya kita bicarakan pada saatnya, sekarang masih terlalu jauh. Nah, kemudian penilaian. Penilaian itu nanti berdasarkan hasil atau nilai tinjauan literatur, presentasi Anda, baik presentasi tinjauan literatur. Jadi nanti Anda buat tinjauan literatur juga harus dipresentasikan, ya, maupun juga partisipasi dalam diskusi. Jadi jangan diam saja. Yang presentasi dapat nilai, yang melihat dan ikut bertanya atau berpartisipasi juga dapat nilai. Ya. Dan nilainya cukup signifikan. Kalau Anda tidak berpartisipasi, nilainya nanti bisa tidak bagus, bisa kosong bahkan, dan Anda akan sulit untuk mendapat A. Dan proposal itu sendiri. Ya, jadi proposal itu nanti ada versi finalnya setelah dikonsultasikan 3 kali plus dipresentasikan pendapat masukan. Nah, nanti yang dikumpulkan itu adalah yang sudah final. Nah,
Masih ada satu lagi ya, ini tentang proposal, yaitu terkait dengan yang ini. Pertama, tentunya tugas sekolah tepat waktu. Ya, tidak ada toleransi apapun. Ya, jadi jangan mepet. Ya, Anda tahu yang namanya daring itu banyak gangguan ya, maka ya usahakan jangan mepet. Jangan kurang 2 menit baru dikumpulkan. Ya, nah, itu tidak baik. Plagiarisme tidak akan ditoleransi. Dan kalau Anda ketahuan plagiarisme ya langsung nanti nilainya E. Ya. Nah, terkait dengan itu, perpustakaan kita sudah punya alat untuk mendeteksi plagiarisme yang disebut sebagai Turnitin. Sebentar ya, saya coba ke bisa ini perpustakaan. Ini ya, Turnitin. Nah ini Turnitin tuh yang ini ya. Nah ini. Nah, perpustakaan sudah punya fasilitas Turnitin ini untuk melihat seberapa mirip tulisan Anda, dalam hal ini adalah proposal Anda, dengan tulisan orang lain. Ya. Nah, tentunya tidak bisa 0% gitu ya. Standar yang saya gunakan di kelas ini adalah 30%. Jadi, nanti proposal final sebelum dikumpulkan terakhir ya, itu harus melalui uji Turnitin dan skornya similarity index namanya. Jadi skor seberapa mirip dengan karya orang lain itu maksimal 30%. 29. Kalau skripsi standar saya 25%, tapi kalau seminar bolehlah 30%, gitu ya. Jadi itu tidak boleh lebih dari 30%. Caranya bagaimana? Ya harus pakai referensi, harus pakai parafrase, nanti kita bahas secara khusus ya. Oke, jadi nanti proposal itu harus di Turnitin. Skripsi pun juga sekarang saya wajibkan Turnitin. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti Anda bisa menghubungi perpustakaan. Ya. Mereka akan, jadi caranya adalah Anda ada email ya, saya lupa nanti saya carikan. Ada alamat email, Anda bisa kirim naskah Anda ke sana untuk dites Turnitin, butuh waktu 1-2 hari mungkin. Setelah itu nanti akan kembali dengan uh, similarity index, ya, hasil Turnitin. Nah itu yang nanti kemudian harus dicari. Ini saya tunjukkan yang namanya hasil Turnitin itu seperti apa. Saya tunjukkan punya saya saja, hasil karya saya. Jadi karena kemarin ketika saya akan naik pangkat itu semua karya tulis saya itu diturnitin dan hasilnya agak lambat diturnitin ya. Nah, jadi turnitin itu nanti akan menunjukkan berapa persen yang mirip dengan karya orang lain, similar gitu ya. Cara menghindari ya bagaimana? Satu, kalau mengutip karya orang lain ya diberi referensi. Kalau diberi referensi itu nanti tidak akan dihitung oleh atau skornya rendah. Dua, ya jangan mengutip langsung, jangan copy paste lah gitu ya. Ceritakan sendiri menggunakan bahasa Anda gitu ya. Yang namanya yang namanya apa? Yang Anda kutip itu seperti apa? Data yang Anda baca ya, itu seperti apa? Oke, ini contohnya. Nah ini termeetingnya, ini hasil termeeting. Nah, Anda bisa lihat
similarity index saya itu 18%. Ya. Lalu bisa dilihat yang paling tinggi ada di mana? Paling tinggi ini ternyata di student paper RMIT University. Lalu 3% itu tadi. Jadi jauh di bawah standar 25% atau 30%. Ya. Jadi ya kalau saya menuntut Anda untuk di bawah 30%, itu karena saya sudah bisa mencapai di bawah 20%. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil, bisa. Kalau Anda baca sendiri, Anda nulis sendiri, ya itu bisa. Saya ada seorang teman yang barusan lulus doktor di UPH. Itu kemarin saya bantu untuk turnitinnya, ya, saya beri arahan, itu skornya 14%. Ya, kecil, padahal itu disertasi. Nah, nanti akan kelihatan ada di sebelah mana saja yang mirip. Oke, itu bisa diperbaiki. Oke ya, jadi itu untuk turnitin. Jadi itu tuntutan saya. Tetapi di luar itu pun kalau saya menjumpai ada bukti plagiarisme, ya sudah, Anda langsung dapat nilai E dan tidak akan ada toleransi apapun. Mengadu pada siapapun nggak akan saya pedulikan. Ya. Jelas ya sampai di sini mengenai plagiarisme ini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sudah jelas semua ya? Baik. Nah, sekarang kita beralih ke ini, sorry, ke artikel-artikel. Jadi literatur review itu apa yang harus dilakukan? Oke. Pertama, Anda pilih salah satu artikel, misalnya ini ya, misalnya ini, pilih salah satu. Satu artikel hanya boleh dipilih oleh satu mahasiswa. Itulah mengapa tadi saya mengatakan saya sambil ngecek jumlah artikelnya apakah lebih dari 6, dan semua lebih dari 6. Satu orang pilih satu, ya, dan tidak boleh ada satu artikel dipilih oleh 2 mahasiswa atau lebih. Ya, jadi nanti silahkan berembuk. Misalnya Regina mau artikel yang mana, Yobel mau artikel yang mana, gitu ya, dan seterusnya. Jadi pilih salah satu. Oke. Kemudian Anda harus membuat yang namanya annotated bibliography. Apa itu annotated bibliography? Anda baca artikel yang sudah Anda pilih yang sumbernya dari saya tersebut, kemudian cantumkan itu artikel sumbernya dari mana, ya, identitas artikelnya, pengarangnya siapa, judulnya apa, dipublikasikan di mana, dan seterusnya. Ya seperti kalau membuat referensi itu, ya nanti belum saya unggah tapi Anda bisa ambil itu yang dari petunjuk penulisan karya ilmiah milik fakultas itu, ya, cara pengutipan, cara referensi itu. Oke. Jadi Anda ceritakan, Anda baca, Anda pahami, lalu Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri isi artikel itu apa. Ya. Bebas mau seperti apa, tetapi pedomannya satu, tentunya permasalahannya itu apa. Ya. Kemudian teori utama yang digunakan apa? 3 metode atau metodologi risetnya apa. Di sini ya harus dijelaskan alat pengumpulan datanya apa, alat analisisnya apa, dan terakhir tentunya adalah hasil risetnya apa. Jadi permasalahannya apa, dasar teorinya apa, metodologinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah, 4 poin ini. Terserah bagaimana cara Anda. Ceritakan dengan bahasa Anda sendiri. Jangan menerjemahkan abstrak. Ya. Jangan menerjemahkan abstrak. Oke. Nah, jadi buat 1 halaman saja, maksimal 1 halaman kuarto ya. Biasa, margin 2,5, 2 spasi, hurufnya 12 poin. Kira-kira itu 250 kata kalau di Microsoft. Nggak banyak. Oke. Itu pertama. Jadi Anda mau pilih artikel dari yang sudah saya sediakan, baca, pahami, ceritakan dengan bahasa Anda sendiri, menyangkut 4 poin tadi, minimal, ya, lebih boleh. Kemudian dituliskan dalam satu tulisan. Oke. Lalu yang berikutnya, silahkan Anda mencari
Ya. Artikel dengan topik atau permasalahan penelitian yang sama. Tapi tidak boleh mengambil dari yang sudah saya berikan. Ya, harus cari yang lain. Nah, untuk artikel yang Anda cari sendiri ini harus artikel ilmiah. Nah, kriteria artikel ilmiah itu apa? Harus dipublikasikan dalam apa ya, venue atau publikasi yang istilahnya peer review. Dan itu hanya ada 3 sumber yang diperbolehkan. Satu, itu adalah artikel di jurnal ilmiah. Dan jurnal ilmiah itu tidak boleh yang abal-abal. Nanti bagaimana cara melihat jurnal ilmiah itu abal-abal atau tidak, akan saya beritahukan. 2, konferensi ilmiah. Ya, konferensi ilmiah. 3, bunga rampai. Buku bunga rampai itu dalam satu atau edited book istilahnya. Kenapa kok ketiga ini dipilih? Karena ini semua sudah melalui proses peer review. Jadi kalau jurnal ilmiah itu prosesnya, Anda kirim artikel ke editor. Bisa editor in chief, bisa associate editor. Nanti oleh editor itu akan dicek. Ini artikel ini sesuai enggak dengan tema umum jurnalnya. Jadi kalau Anda itu kirim artikel mengenai sistem informasi penjualan ke jurnal yang membahas matematika diskrit, jelas langsung ditolak. Karena apa? Topiknya tidak sesuai. Ya. Nah, setelah di editor ini, kalau oke, ya, editornya akan memilih 2-3 reviewer. Maka artikel itu akan dikirim ke reviewer, direview. Nanti hasil reviewnya adalah diterima atau ditolak. Kalau diterima, revisinya apa? Nah, ya, nanti revisi dikirim ke, kalau ditolak ya jelas sudah berhenti sampai di situ ya. Tapi kalau direvisi, revisinya dikirim ke penulis. Nah, penulis ini boleh membantah revisi itu. Ya. Atau bisa juga dia menuruti revisi. Kalau sudah direvisi, kembalikan lagi ke editor. Oleh editor, kirim lagi ke reviewer, putaran kedua ya, direview. Nanti bagaimana? Kalau sudah oke, baru itu dipublikasikan. Sehingga dalam model seperti ini, jurnal yang dikirim Januari, itu mungkin saja baru akan dinyatakan diterima, belum dipublikasikan ya, baru diterima, itu Desember setahun. Dan ada yang sampai 18 bulan, itu juga bukan hal yang aneh. Nah, maka dengan proses review ini tadi, jurnal itu secara akademis, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan isinya. Apakah pasti benar? Ya, pada saat ini mungkin benar, tapi di masa depan mungkin tidak. Ya, tapi setidaknya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, konferensi bagaimana? Dan juga edited book atau bunga rampai tadi mirip seperti itu. Hanya saja biasanya kalau edited book dan konferensi itu waktunya pendek, sehingga review itu hanya 1 putaran. Sama, diterima oleh kalau di konferensi atau kalau di edited book ya editor, kalau di konferensi namanya conference apa sih istilahnya? Ya, pokoknya dewan konferensi, dewan ya, dewan. Itu dilihat, oh topiknya sesuai terus gitu kan. Nanti dikirim ke 2-3 reviewer. Nanti reviewer mengembalikan hasil reviewnya oleh anggota komite editor itu tadi, diputuskan diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, titik, ya sudah sama. Kalau ada revisi, revisi itu hanya dilakukan 1 kali. Dah, tidak ada. Sehingga bobot ilmiahnya itu nomor 1 jurnal, nomor 2 baru konferensi dan buku edited book kayak bunga rampai tadi. Ya. Kalau untuk kenaikan pangkat, jurnal itu skornya bisa 40, kalau konferensi itu hanya 15. Jadi kelihatan ya bobotnya lebih besar. Oke. Itu di luar itu tidak akan saya terima. Ya, artikel koran,
blog, satu website tidak saya terima. Jadi Anda harus tahu ini dipublikasikan di jurnal apa atau konferensi apa. Nah, seperti saya katakan tadi, jurnal abal-abal ya banyak. Jurnal yang konferensi abal-abal, wah tidak sedikit. Dan itu sudah diketahui oleh pemerintah Indonesia. Maka cara ngeceknya adalah ya, nanti ada satu, saya tutup dulu. Ini pemerintah Indonesia itu sudah punya satu website. Nah ini namanya SINTA, Science and Technology Index. Ya, jangan tanya. Nah di sini itu ada daftar jurnal. Ya, dengan kategori SINTA 1 sampai SINTA 6. Nih, ya, S1, S2. Semakin kecil angkanya semakin elit. Ya. Nah, semua artikel ya yang nanti kalau misalnya itu jurnalnya publikasi di Indonesia, bukan internasional, itu harus tercantum atau masuk ke sini. SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu dari ini. Ya. Kalau tidak terdaftar, tidak bisa dijadikan acuan. Jadi saya tolak. Contohnya apa? Contohnya misalnya jurnal kita yang di fakultas kita ada modus misalnya. Ada modus di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Masuk SINTA berapa? Masuk SINTA 4. Ya, ini S4 ini. Boleh. Apalagi jurnal yang lain. Kinerja. Ini dulu jurnalnya Magister Manajemen. Kita lihat. Ada. Ya. Berapa ini SINTAnya? Kinerja itu masuk ke SINTA 3, lebih bagus dari modus ya. Ini. Nah, jadi silakan. Nanti kalau ketemu jurnal publikasi di Indonesia, masukkan judul jurnalnya, nama jurnal atau ISSN-nya ya ke situ. Nah, kalau itu jurnal luar negeri bagaimana? Nah, ini ada yang namanya SIMAGO, Journal Rank. Nah, jadi Anda cari tahu nama jurnalnya apa, coba cari di sini. Ini dimasukkan. Misalnya ya, yang paling terkenal untuk sistem informasi itu adalah MIS Quarterly. Masuk, wah ternyata masuk MIS Quarterly. Dan dia masuk yang namanya ke ranking 1, Q1. Jadi kalau SIMAGO ini dia menggunakan Q, kuartil ya, ada 4. 1 itu tertinggi, 4 terendah. Dan MIS Quarterly ini masuk Q1. Ini bisa dilihat di mana? Di sini. Nah ini hijau. Ya. Dia dari tahun 99 sampai sekarang 2020 itu Q1 terus. Jadi kalau di Amerika Serikat MIS Quarterly ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan seseorang itu boleh jadi profesor atau tidak. Ya. Nih. Nah, jadi bisa Q1, bisa Q2, bisa Q3 atau bahkan 4. Nah, ada satu jurnal misalnya di Accounting Review. Ini kalau Anda pernah baca artikel di sini ya, mungkin di Metopen pernah ketemu. Enggak ada. Nah, ini Accounting Review ini. Ya. Ini juga. Ini jurnal paling top di akuntansi itu adalah Accounting Review ini. Ya. Jadi kalau Anda bisa publikasi di situ luar biasa. Ya. Saya paling tinggi itu baru Q2. Ya, belum pernah mencapai Q1. Sekarang sedang mencoba Q1 dan sudah setahun ini ditolak terus. Ya. Tapi ya itu. Artinya apa? Kalau di sini tuh bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Oke, jadi gitu ya. Nanti harus Q1 atau Q1, 2, 3, 4 menurut SIMAGO tadi, atau menurut SINTA S1, SINTA 1 sampai SINTA 6. Ya. Oke. Jadi hanya boleh jurnal baik yang terbit di Indonesia maupun internasional, konferensi baik yang nasional maupun internasional, juga edited book sama. Nah, kalau Anda ke perpustakaan, ya,
ya, di perpustakaan itu sudah ada database untuk jurnal. Ya. Nah, tapi Anda harus login ke menggunakan, ada caranya, nanti saya upload deh ya cara untuk connect pakai VPN namanya. Ini karena dia harus pakai ini apa, jaringannya Atmajaya. Kalau Anda di kampus pakai WiFi kampus gampang, tapi kan sekarang sedang ditutup ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya ini ProQuest dan EBSCOhost dan ini semuanya. Ini terutama ProQuest, EBSCOhost, Springer Link dan Emerald Insight itu isinya adalah jurnal-jurnal yang sudah masuk Q1 sampai Q4. Jadi kalau Anda cari dari situ, saya jamin itu akan bagus kualitasnya. Cara yang lain itu adalah menggunakan Google Scholar. Ya. Google Scholar. Ya. Ini misalnya Big Data. Nah, ya, ini ada ini apa jurnalnya Accounting Horizons, ya, Australian Accounting Review. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan itu ada PDF-nya, berarti artikelnya tersedia, bisa diunduh. Ya. Karena kalau seperti ini nggak ada, ya, nggak ada. Jadi nggak bisa diunduh. Cari saja yang seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi sudah jelas ya. Silahkan gunakan perpustakaan maupun Google Scholar untuk mencari artikel, tapi sebelum dipakai ya diverifikasi dulu. Ya, ini nama jurnalnya masuk ke Simago tidak? Kalau itu Indonesia, apakah masuk ke Sinta atau tidak? Di Sinta itu ada yang terutama Sinta 1 ya, itu yang juga masuk ke Q2 atau Q3-nya Simago. Jadi itu internasional. Oke. Nah, bagaimana dengan artikel yang Anda cari sendiri ini? Sama, ini juga nggak boleh sama dengan yang lain ya. Jadi nanti kalau selesai satu topik itu Anda akan bisa melihat literatur review untuk 12 artikel. Nah, sama seperti artikel pertama, artikel kedua yang Anda pilih. Satu, Anda harus mencantumkan artikel itu. Jadi nanti di dalam mengumpulkan tugas, artikelnya disertakan. Ya. Dua, Anda buat literatur review untuk artikel kedua ini. Sama seperti artikel pertama tadi. Ya. Nah, 2 halaman sudah. Ya, masing-masing maksimal 250 kata, jadi 500 kata. Kemudian, setelah membuat annotated bibliografi untuk 2 artikel tersebut, tugas Anda adalah membandingkan kedua artikel tersebut. Jadi, membandingkan itu untuk menunjukkan artikel pertama dan kedua ini posisinya bagaimana. Saling membantah, saling melengkapi, atau saling mengkonfirmasi. Jadi bisa ya, misalnya artikel 1 membuat model A, artikel kedua itu menguji A di tempat lain, replikasi lah gitu ya. Dan hasilnya ternyata apa? Wah, model A tidak bisa dipakai. Atau oh, model B ternyata bisa dipakai. Berarti dia mengkonfirmasi atau membantah atau juga melengkapi. Model A itu nggak cukup. Model A harus ditambahi variabel ABCDE misalnya. Nah, berarti model A plus. Gitu. Nah, jadi posisi artikel itu bisa saling membantah, bisa saling melengkapi, tadi number, atau bisa saling menguatkan, mengkonfirmasi. Oh ya, A ini kalau diuji di sini ternyata juga berlaku. Nah, itu nanti kesimpulannya. Sama juga maksimal 250 kata. Jadi nanti ada 3 halaman plus 1 artikel yang harus dikumpulkan. PDF-nya ya kalau artikelnya ya. Nah, kemudian minggu ini nanti akan saya berikan. Lalu pada pertemuan berikutnya itu dipresentasikan. Ya. Dan nanti yang lain yang tidak sedang presentasi berpartisipasi dengan bertanya jawab. Bisa tanya jawab itu mencari tahu misalnya metodologinya apa kok seperti itu, atau kesimpulannya kok aneh, atau itu boleh. Bisa juga dengan membandingkan milik sendiri dengan presenter. Oh, kalau di tempat saya pakai misalnya pakai model A kok hasilnya beda ya dengan di tempat yang dipresentasikan. Nah, itu bisa didiskusikan seperti itu. Ya.
Itu, jadi nanti akan dihitung di dalam poin partisipasi. Sampai di sini jelas atau belum? Apakah ada pertanyaan mengenai kegiatan kita paruh pertama? Ya, Esa silakan. Maaf Pak, saya izin masuk. Berarti untuk yang pertama, tugas yang buat minggu depan itu kita berarti mastiin dulu artikel yang dari punya Bapak itu nggak sama sama teman kita dan itu kita konfirmasi dengan teman kita dulu berarti ya Pak. Betul, betul. Oke, untuk yang berarti tugas itu disatukan dengan tugas yang pedoman membahas ulang dari yang masalah utama, analisis, dasar teori sama hasilnya apa. Nanti untuk minggu berikutnya baru mencari artikel lagi yang serupa gitu Pak. Enggak. Oh, jadi Itu disatukan. Iya, jadi dalam satu tugas itu Anda membuat literatur review untuk artikel yang sudah saya sediakan, artikel yang Anda temukan sendiri, dan perbandingannya atau ya kesimpulan dari dua artikel itu. Dan berarti untuk minggu depan ya Pak? Ya, untuk minggu depan Anda harus menemukan satu artikel, membuat dua literatur review, dan kesimpulan dari dua literatur review itu apa? Oh ya, baik Pak. Oh ya. Oke, jelas ya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Salomo, Tristan, Regina, Yobel, atau David? Ya, Tristan, silakan. Baik Pak, terima kasih izin bertanya. Berarti untuk presentasi minggu depan itu ditentukan sama Pak Sami aja ya Pak? Atau... Ya, topiknya sebentar lagi saya sampaikan. Tapi harus jelas dulu apa yang harus dilakukan. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nanti pengumpulannya itu di situs kuliah ya. Jadi yang dikumpulkan itu satu literatur review yang isinya 2 artikel dan kesimpulan kalian, plus artikel yang kalian cari dan temukan sendiri. Nanti kita lihat bersama-sama ya artikelnya itu dari jurnal yang punya reputasi bagus atau tidak. Ya, nanti kita cek kalau itu dari Indonesia ya di Sinta, kalau itu dari luar negeri ya di Simago. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, untuk minggu depan itu topiknya adalah outsourcing. Ya, IS outsourcing. Jadi silakan nanti setelah kuliah ini silakan berembuk, kalian akan milih artikel yang mana, ya outsourcing itu ada di situs kuliah ada, di Microsoft Teams juga ada. Jadi bisa diambil dari situ, ya outsourcing. Minggu depan saya jelaskan outsourcing itu kalau penerapannya di akuntansi bagaimana biasanya. Dan ini satu topik yang lumayan bagus ini, ya. Potensinya cukup besar untuk jadi skripsi. Oke, jelas ya minggu depan outsourcing. Ada pertanyaan? Iya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira ya cukup sampai di sini. Ya. Pertemuan kita hari ini, ya nanti silahkan pilih, ya dan kemudian kita bisa pilih artikelnya dan bisa didiskusikan siapa ambil pilih yang mana, gitu ya. Oke.
Oke, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan di Microsoft Teams, ya, di bagian general itu, jadi supaya semua orang bisa melihat, ya. Oke, sampai di sini dan sampai berjumpa minggu depan. Nanti saya set di Microsoft situs kuliah ya, pengumpulan tugasnya di situs kuliah. Oke, sampai jumpa minggu depan.